Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, tahukah kalian kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos being dan logos atau logic. Jadi, ontologi adalah teori tentang keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Secara terminologi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan realitas baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Jadi, secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Nah, beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni realisme, naturalisme, dan empirisme. Nah, ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Selanjutnya, dasar ontologi ilmu. Dasar untuk ilmu sebenarnya ingin berbicara pada sebuah pertanyaan dasar, yaitu apakah yang ingin diketahui ilmu? Atau bisa dirumuskan secara eksplisit menjadi apakah yang menjadi bidang telaah ilmu? Nah, secara sederhana, objek kajian ilmu ada dalam jangkauan pengalaman manusia, seperti batu-batuan, binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau manusia itu sendiri. Berdasarkan hal itu, maka ilmu-ilmu dapat disebut sebagai suatu pengetahuan empiris. Nah, sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Secara lebih terperinci, ilmu mempunyai 3 asumsi dasar. Asumsi pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Asumsi kedua, ilmu menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Dan asumsi ketiga, ilmu menganggap bahwa setiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Next, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu epistemologi? Nah, epistemologi itu berasal dari 2 kata, yaitu epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Sehingga definisi epistemologi adalah suatu cabang dari filsafat yang mengkaji dan membahas tentang batasan, dasar dan fondasi, alat, tolak ukur, keabsahan, validitas, dan kebenaran ilmu, makrifat, dan pengetahuan manusia. Selanjutnya ada metode epistemologi yang A. Metode induktif, suatu metode yang menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Yang B. Metode deduktif, yaitu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Dan masih ada beberapa metode lainnya yang bisa teman-teman baca sendiri seperti metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Kemudian ada persyaratan epistemologi. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang A, ilmu mensyaratkan dengan adanya objek yang diteliti. Yang B, ilmu mensyaratkan adanya metode tertentu yang di dalamnya berisi pendekatan dan teknik tertentu. Dalam hal ini dikenal dengan istilah metode ilmiah. Dan C, yaitu ilmu mensyaratkan adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. Next, aliran epistemologi ada empirisme, realisme, idealisme, positivisme, dan pragmatisme. Yang terakhir, apa itu aksiologi? Jujun S. Surya Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu mendefinisikan aksiologi dalam 2 tahap. Tahap pertama, ilmu yang otonom, terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik atau bebas nilai, sehingga dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya. Tahap kedua, ilmu juga bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dengan gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Berbekal konsep mengenai kaitan antara hutan gundul dan banjir umpamanya, ilmu mengembangkan teknologi untuk mencegah banjir. Nah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah grand sentral tema bahasan dalam dunia filsafat.
Berbicara ontologi berarti melihat hakikat sesuatu, sedangkan epistemologi adalah cara memperoleh pengetahuan dan teori nilai tentang kegunaan pengetahuan yang diperoleh disebut dengan aksiologi. Aksiologi sebagai etika dan estetika telah saya jelaskan pada video sebelumnya, dan kali ini saya hanya akan membahas tentang aksiologi sebagai sebuah nilai. Berbicara tentang nilai, ada teori tentang nilai. Yang pertama, kebebasan nilai dan keterikatan nilai. Bagi ilmuwan yang menganut paham kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan akan lebih cepat terjadi, sedangkan bagi ilmuwan yang menganut paham nilai terikat, perkembangan pengetahuan akan terjadi sebaliknya. Namun, paham pengetahuan yang didasarkan pada teori bebas nilai ternyata melahirkan sebuah permasalahan baru. Yang kedua, jenis-jenis nilai yang dikategorikan pada perubahannya, baik dan buruk, sarana dan tujuan, penampakan dan real, subjektif dan objektif, murni dan campuran, aktual dan potensial. Dan yang ketiga, hakikat nilai. Hakikat nilai berikut adalah beberapa contoh dari hakikat nilai yang dilihat dari anggapan atau pendapatnya. Ada nilai berasal dari kehendak, kesenangan, kepentingan, hal yang lebih disukai, dan kehendak rasio murni. Yang keempat, ada kriteria nilai. Standar pengujian nilai dipengaruhi aspek psikologis dan logis. Yang A, kaum hedonis menemukan standar nilai dalam kuantitas kesenangan. Kaum idealis mengakui sistem objektif norma rasional sebagai kriteria. C, kaum naturalisme menemukan ketahanan biologis sebagai tolak ukur. Yang kelima, ada status metafisik nilai. Ada subjektivisme, objektivisme logis, dan objektivisme metafisik. Dan yang keenam, ada karakteristik nilai bersifat abstraktif, polaritas, dan bersifat hierarkis. Nah, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.